pengetahuan alam dan sosial. Besok minggu depan ujian kan? Iya kan ya? Udah belajar semuanya? Sudah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar di materi bab pertama. Ada yang masih ingat nggak materi bab pertama apa? Lupa. Ayo, lupa semuanya? Lupa. Jadi temanya itu adalah mari mengenal hewan di sekitar kita. Masih ada yang ingat? Iya, ingat ya. Nah, jadi sebelum itu kakak mau tanya-tanya dulu nih sambil mengingat. Ada hewan apa aja sih di sekitar kita itu ada apa? Ayam, semut, kelinci. Iya, banyak sekali ya. Bentuknya beda-beda apa sama semua? Beda ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari lebih dalam nih keanekaragaman hewan di sekitar kita sama kenapa sih bentuknya kok bisa berbeda-beda nih ya. Nah, sebelum itu kakak mau kasih sedikit dulu ya. Nah, jadi kalau kakak bilang kelas 3A bagaimana kabarnya? Nanti kalian jawab baik, begitu ya. Terus selanjutnya, sudah siapkah belajar hari ini? Siap, gitu ya. Perhatikanlah kakak, dengar dengan seksama, kelas 3A anak yang paling hebat, gitu ya. Siap? Yang keras ya, nggak apa-apa. Kelas 3A bagaimana kabarnya? Baik. Sudah siapkah belajar hari ini? Siap. Perhatikanlah kakak, dengar dengan seksama, kelas 3A anak yang paling hebat. Semua yang kayaknya ya. Kalau gitu kakak mau kasih tahu nih, setelah kalian mempelajari pelajaran kita hari ini, kalian nanti bisa mengingat kembali nih keragaman hewan di sekitar kita, kemudian fungsi-fungsi tubuhnya kenapa kok bisa berbeda-beda, seperti itu ya. Langsung saja kita mulai di topik kita yang pertama. Kita mulai di topik kita yang pertama ya. Dibaca sama-sama yuk. Sekali tadi ada yang jawab kucing. Siapa tadi yang jawab kucing? Banyak banget. Sekarang kakak mau tanya nih ya, yang jawab tadi tolong dijawab ya. Kucing termasuk hewan peliharaan atau hewan liar? Hewan liar. Terus tadi ada yang jawab semut, siapa? Yang jawab semut? Oh iya. Semut itu termasuk hewan liar apa hewan peliharaan? Hewan liar. Jadi adik-adik udah tahu ya perbedaan hewan peliharaan sama hewan liar itu apa? Tahu ya? Kalau hewan peliharaan itu hewan yang dirawat, dikasih makan, dikasih minum, dijaga sama manusia. Kalau hewan liar itu mereka hidupnya bebas, cari makan sendiri, cari minum sendiri, dan tidak dirawat manusia. Contoh yang lain, hewan peliharaan apa lagi? Kelinci, apa lagi? Anjing, ular, kuda, ya boleh. Kalau hewan liar, singa, banyak sekali ya. Misalnya tadi ada yang jawab anjing sama kucing. Anjing sama kucing itu sama-sama hewan peliharaan ya. Persamaannya apa lagi? Punya kaki berapa? Sama ya, kucing punya kaki 4, anjing punya kaki 4. Tapi kalian tahu nggak perbedaan dari kedua hewan ini? Apanya? Oh, telinganya boleh. Kukunya. Kenapa kukunya? Warnanya. Iya, kalau kukunya anjing pendek gitu ya. Iya. Nah, jadi ada di sekitar kita itu ada yang namanya hewan peliharaan sama hewan liar. Seperti yang ada tahu, adik sudah sebutkan tadi ya. Banyak banget hewan peliharaan dan hewan liar yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita lanjut ke topik kita yang kedua, yaitu
ya. Itu. Yang selanjutnya ada apa? Amfibi. Amfibi itu artinya apa? Artinya itu contohnya ya, kata contohnya. Kalau artinya apa? Hewan yang hidup di darat, ya betul, di darat dan di air. Betul sekali. Contohnya seperti apa tadi yang ya itu punya tulang belakang ya. Nah kemudian selanjutnya ada reptil. Reptil itu artinya apa? Betul sekali, hewan yang melata. Contohnya kayak apa? Nah, jadi semua hewan itu tadi masuk ke vertebrata juga, punya tulang belakang. Nah, selanjutnya ada yang namanya apes. Ya, tadi siapa yang jawab apes? Ya, artinya apa, Dek? Ayo, gak apa-apa. Artinya apa? Adik taunya apa apes? Betul, hewan yang memiliki bulu. Kayak apa aja? Kucing sama anjing itu bukan apes ya. Kalau kucing itu sebenarnya mereka bukan bulu, tapi namanya itu rambut. Jadi yang punya bulu itu kayak burung, ayam. Jadi bulunya yang kayak gitu. Kalau yang halus kayak kucing, anjing itu namanya sebenarnya disebutnya rambut ya, Dek ya. Nah, jadi kayak apa yang punya bulu? Burung, bebek, ayam, angsa. Betul sekali. Nah, itu masuknya di apes dan tergolong punya tulang belakang atau vertebrata. Nah, selanjutnya ada yang namanya mamalia. Siapa yang bisa jawab arti mamalia itu apa? Ayo. Hewan yang menyusui. Ada lagi yang tahu, yang lain ada tahu lagi? Hewan yang melahirkan. Ya benar ya. Jadi mamalia itu hewan yang menyusui. Contohnya apa? Betul, pintar sekali. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, yaitu ada agnatha. Nah, itu hewannya itu contohnya kayak belut. Jadi belut itu punya tulang belakang ya, Dek ya. Ini. Nah, jadi ini kelompok-kelompok kecil yang termasuk dalam vertebrata atau yang punya tulang belakang. Bisa disebutkan apa aja nih tadi? Yang selanjutnya di kelompok besar invertebrata, mereka juga punya kelompok-kelompok kecil nih. Ada totalnya itu ada 6. Yang pertama itu ada hewan berpori. Iya, berpori. Spons laut, betul, kayak spons laut ya. Dia kan punya lubang-lubang ya, berpori. Nah, selanjutnya ada hewan yang berongga. Nah, hewan berongga ini contohnya itu kayak karang, bunga karang bersama ubur-ubur. Itu termasuknya di hewan berongga. Nah, yang selanjutnya itu ada cacing-cacing. Iya, betul. Nah, cacing-cacing. Oh iya, boleh. Iya, gelang sama lagi. Cacing pipih ya, boleh. Nah, yang selanjutnya itu ada hewan lunak. Kayak apa tuh hewan lunak? Iya, benar. Terus apa lagi? Ubur-ubur. Ya, terus sama yang di laut ya, cumi-cumi juga ya. Kerang juga masuk, betul. Terus yang selanjutnya ada hewan yang kakinya itu beruas. Tahu nggak beruas apa itu? Yang kayak kepiting, udang, laba-laba, itu kakinya beruas ya. Ya. Terus ya serangga, betul. Terus yang selanjutnya ada hewan yang punya kulitnya itu punya duri, kayak bintang laut. Bintang laut tuh kayak ada duri kecil yang tajam gitu ya. Bulu babi, boleh. Betul. Nah, jadi totalnya dari hewan vertebrata mereka punya 6 kelompok kecil, invertebrata juga punya 6 kelompok kecil. Di sini
kukunya ya siapa yang jawab tadi? Iya, di kukunya. Oh iya, ada 2 orang ya yang jawab kuku. Oh 4 orang. Iya. Tapi tadi waktu kakak tanya kurang tahu ya kenapa kok bisa berbeda. Nah itu benar tadi di kukunya. Kalau kucing kan kalau kalian perhatikan kukunya itu tajam sama meruncing kayak gini kan ya, tajam terus kayak melengkung gitu kan. Sedangkan kalau anjing itu kan pendek, dia tumpul tapi kayak tebel. Nah jadi berbeda kayak gini, pendek tebel tapi tumpul, nggak tajam kayak kucing dan nggak melengkung kayak kucing. Kenapa itu kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah kalau kucing itu mereka kan punya kemampuan untuk memanjat ya, jadi mereka perlu kuku yang tajam dan runcing buat ditancapkan ke pohonnya biar nggak jatuh. Sedangkan kalau anjing itu mereka nggak punya kemampuan memanjat, mereka punyanya itu kemampuan berlari dan juga berbelok. Makanya dibuat kukunya itu tajam, kukunya itu tebal dan tumpul sehingga bisa memudahkannya untuk berlari kencang kayak gitu, paham? Nah itu sesuai cara geraknya. Kalau misalnya sesuai makanannya, ada yang tahu 3 jenis hewan yang berdasarkan makanannya? Yang pertama ada yang memakan daging, namanya apa? Itu contohnya. Betul, kalau namanya berarti hewan karnivora ya. Hewan karnivora yang memakan daging. Contohnya seperti yang udah ada disebutkan tadi apa aja? Iya, buaya. Nah selanjutnya kalau hewan yang memakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Ya, hewan herbivora itu hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya yang terakhir ada hewan yang memakan segalanya. Dia makan daging, dia juga makan tumbuhan. Disebutnya apa? Contohnya tikus, ayam, monyet. Betul sekali. Jadi udah paham ya semuanya ya. Karnivora tadi yang makan apa? Daging. Kalau herbivora omnivora. Pintar sekali. Nah kemudian di sini kakak mau kasih kalian game. Mau? Ini di sini satu kelas ada yang nggak masuk nggak? 1, 2. Berarti awalnya kan 25, berarti 23 orang ya Mas ya? Kalau begitu kita bagi di 5 kelompok ya. Mau bagi sendiri apa dibagi kakak? Bagi aja ya. Kalau gitu adik berhitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalau setelah 5 balik 1 lagi, oke? Ya. 1, 2, 5, 1. Apa? 1, Nah, yang punya nomor 1 berkumpul di sebelah sini ya. Ini juga bentuk ini 1, terus 2, terus 3, 4, terus 5 di belakang sana. Ayo, yang punya nomor 1 tadi angkat tangan. Ke sini ya. Akhirnya berdiri dulu yang dua. Nomor berapa? Ini. Oh, berapa? 3. Sini duduk di sini. Sama belakangnya di sini ya. Yang nomor 2 angkat tangan. Sini ya. Sini. Sini.
aku diskusi sebentar di satu kelompoknya. Di kelompoknya ini diskusi dulu sebelum menjawab. Nah di situ kakak nanti ambil nomor, misalnya kakak dapat nomor 4, berarti yang punya yang dapat nomor 4 di setiap kelompok nanti maju. Nanti kakak misalnya pertama ngambil kelompok 4 ya, nanti dari kelompok 4 yang maju, setelah itu kakak ambil nomor lagi, misalnya dapat nomor 3, berarti dari kelompok 4 tadi yang punya nomor 3 maju ke depan. Kita coba dulu ya. Ini kelompok 1 ya. Kita jalan-jalan dulu ya. Kelompok 2, kita taruh sini ya. Kelompok 3 di sini ya. Hewan yang memiliki tulang belakang. Betul nggak Adik-adik? Betul. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak ada. Oke, tepuk tangan ya buat Davi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 contoh hewan yang termasuk hewan karnivora. Diskusi dulu ya. Hewan karnivora itu apa? Contohnya apa? Anda sebutkan 3 aja nggak apa-apa.
Kelompok 1. Ya. Lanjut ya. Lanjut kita ambil nomor untuk siapa yang jujur. Bapaknya. Nomor 5. Jawabannya kenapa kok Dewan itu bisa mengambil ini? Karena perbedaan. Boleh? Apa lagi? Udah itu aja. Karena perbedaan kukunya. Bener nggak teman-teman? Ya boleh. Tapi lebih tepatnya karena perbedaan cara bergeraknya, perbedaan makanannya, sama perbedaan tempat tinggalnya. Betul? Bisa dipahami ya? Oke, tepuk tangan buat Yari ayo.
bentuk disesuaikan dengan makanannya, lingkungannya, dan juga cara geraknya. Seperti itu ya. Tadi kita apa sih yang sekarang kakak mau tanya nih? Apa yang kalian pelajari hari ini? Yang kalian paham itu apa? Bisa angkat tangan yang mau menjawab. Yang kalian pahami hari ini, pelajaran hari ini apa? Angkat tangan yuk yang mau menjawab. Kalian masa nggak paham apa-apa tadi? Apa aja nggak apa-apa. Yang kalian paham aja. Angkat tangan.
Ditaruh di meja dulu.